Masyarakat Kelian Dalam, sebanyak 23 orang yang diwakili oleh Rahmadi selaku ketua kelompok dan juga korban, secara resmi melaporkan dugaan pemalsuan dokumen SPPAHT ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat. Laporan ini terkait tindakan Kepala Desa Kelian Dalam, Imran Rosadi, yang diduga bekerja sama dengan penanggung jawab PT ISM, Julian David Asudungan Siregar JDAS, dalam upaya menipu pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat. Pemalsuan dokumen ini telah mendapat pernyataan resmi bermaterai terkait pencabutan tanda tangan dari pihak Kecamatan Tering. DRH Hawil, mantan Camat Tering, beserta stafnya telah membubuhkan pencabutan tersebut pada tahun 2022. Camat Yosef Ngau, SE, juga menyayangkan kurangnya selektivitas perusahaan dalam pembebasan lahan. Terkait kasus ini pelanggaran hukum yang berpotensi dilanggar oleh Imran Rosadi dan PT ISM JDAS pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal 378 KUHP, penipuan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Pasal 55 dan 56 KUHP, penyertaan dalam tindak pidana bagi pihak yang turut serta atau membantu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur larangan penyalahgunaan jabatan dalam pengesahan dokumen negara. Baik, hari ini tanggal 24, saya melakukan pelaporan ke Kejaksaan Negeri Kutai Barat, yaitu melaporkan adanya dugaan pemalsuan SPPHT yang dilakukan oleh Kepala Kampung Kelian Dalam, yaitu Imran Rosadi, dengan bekerjasama dengan PT ISM, yaitu melakukan penyerobotan lahan kami yang ada di Kampung Kelian Dalam. Dari kami, warga Kelian Dalam berharap sekali untuk keadilan yang ada di Murai Ngeriman ini, supaya bisa melakukan keadilan seadil-adilnya, tidak memandang jabatan mau apapun itu yang kami minta, supaya proses hukum yang sudah kami laporkan ke pihak Polres dan juga Kejaksaan ini biar segera cepat diproses, dan juga yang terduga segera cepat dipanggil. Itu, sekian. Parahnya lagi, dokumen SPPAHT yang diduga palsu telah dinotariskan dengan bukti serah terima dokumen oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT, Ifarina Victoria Kamaluddin, SH, MKN. Dokumen tersebut diajukan melalui surat permohonan nomor 017 KHW 8 2024 oleh Widi Aseno, SH sebagai akta jual beli lahan. Dalam kasus ini, beberapa warga juga merasa tertipu karena nama mereka dicatut dalam dokumen palsu untuk keperluan notarisasi, dengan iming-iming pemberian THR, pinjaman uang, dan tali asih. Sanksi hukum bagi notaris yang terlibat. Menurut undang-undang, notaris yang terlibat dalam pengesahan dokumen palsu dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif. Sanksi pidana pasal 266 KUHP, pidana penjara hingga 7 tahun bagi yang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Pasal 263 KUHP, pidana hingga 6 tahun bagi yang membuat atau menggunakan surat palsu. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Junto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Sedi Notaris wajib bertindak jujur dan dilarang mengesahkan akta yang bertentangan dengan hukum. Sanksi perdata. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang dirugikan dapat menggugat notaris atas perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi. Sanksi administratif. Meski seorang notaris mungkin tidak sepenuhnya memahami isi dokumen SPPAHT, ia tetap memiliki tanggung jawab hukum. Untuk menghindari risiko ini, notaris seharusnya melakukan verifikasi menyeluruh terhadap keabsahan dokumen sebelum mengesahkannya. Demikian berita ini kami sampaikan Pernandes Transnews.id, Barong Tongkok Kutai Barat Kaltim melaporkan.